Ada sah. Nah, kesahan sholat itu ditimbulkan dari dua perkara. Pertama, kesempurnaan syarat. Kedua, kesempurnaan rukun. Kalau syarat dan rukunnya sempurna, sah sholat. Itu ittifaq muwafaqatu dzil wajhaini asyara. Dzil wajhaini itu apa? Syarat dan rukunnya sesuai dan dengan aturan syara baru sah. Urang sholatnya sholat sih, tapi syaratnya ente cupon, ente sah. Sholatnya sholat, cuman rukunnya enggak terpenuhi. Contoh, ada golongan yang enggak membaca Fatihah, cukup Fatihah, anak usaha, ku imam dengan alasan idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Cenah Al-Qur'an oge disebutkan ketika dibacakan Al-Qur'an dengarkan oleh kalian. Jadi orang mah cukup mendengarkan saja ketika imam membaca Fatihah, kita cukup mendengarkan. Ketika imam membaca surat, kita mendengarkan. Jadi makmuman kurbalem gitu Kan ada hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu wajib, walaupun dalam ayat tadi disebutkan idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, tapi itu bentuknya umum. Sesuatu ketika dikatakan kalau tidak memakai lapan-lapan khusus, lapan-lapan khusus itu banyak, seperti yang diterapkan, yang dimasuki lafaz yang dimasuki alif lam itu khusus. Nah, ketika lafaz tidak ada pengkhususannya, maka dia harus umum. Fa idza quri'al Qur'an, ketika dibacakan Al-Qur'an umum. Ai fis salat wa kharijas salat. Itu isinya ketika dibacakan Quran dalam salat dan di luar salat. Maka kemudian ada taksis. Setiap kata yang umum pasti ada taksis. Jangan salah, setiap kata yang umum pasti ada taksis. Apa taksisnya? Ayat hadis yang tadi. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kalau dalam keadaan sholat mah, ayat yang tadi itu ditaksis dengan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat ketika tidak dibacakan Fatihatul kitab. Jadi di dalam sholat mah khusus harus membaca. Walaupun imam membaca Fatihah, kita nggak usah mendengarkan. Bacaan juga sah apa? Fatihah. Ketika imam membaca surat, kita juga kalau sebelum belum membaca Fatihah, baca Fatihah. Jadi ada ada taksis. Nah, kemudian sisanya wa kharijas salat baru. Itu disebut ba'dul am ba'da taksis. Setelah sebagian am setelah ditaksis, di luar salat wajib mendengarkan. Nah, lamun di luar salat ulah gararane lamun maca aya nu maca Al-Qur'an. Ada sah. Apa ini? Sabab syarat sah. Mani ada dari hukum-hukum yang 5 tadi, ada mani, ada yang mencegahnya. Sah, sampurna syarat, sampurna sabab, tapi ada mani. Seperti ya zaman sekarang ada mani. Perempuan balik berakal sayang, dia sedang sedang head, nah itu mani. Gak usah melaksanakan kewajiban yang tadi. Kenapa? Karena ada mani, ada pencegah. Seorang laki-laki ketika ditinggalkan oleh bapaknya, maka bapaknya tersebut memberikan warisan kepada anak laki-lakinya. Berapa? Seluruh hartanya. Kalau anaknya cuma 1, kalau 2 ya dibagi 2, kalau 3 ya dibagi 3. Kalau ada anak perempuan, yang lain palitakari mislu hadzil wasayahi. Tapi kalau ternyata bapaknya tersebut mati karena dibunuh oleh si anak, maka tidaklah terjadi itu saling mewarisi. Terjadi silih warisnya. Tidak jadi si bapak mewarisi kepada anaknya. Kenapa? Karena ada mani yang mencegahnya apa? Qatlu, membunuh. Saya mah nggak membunuh langsung. Kenapa? Cuma nembak bujur bagong. Ternyata bujur bapak. Itu kan ada kerenang. Ngoro bagong di mana?
Moro bagong di leuweung ai sugan teh bujur bagong hideung tembak urang teh si mah bujur bapak payah da bapana tetap saja itu mani. Karena semua pembunuhan apapun caranya dalam ilmu waris tidak itu menyebabkan tidak terjadi saling mewarisi, disebut macenah mani'ul irsi. Saya mah enggak membunuh, cuma saya itu sebagai algojo yang saya bunuh itu terdakwa. Ternyata terdakwa nasana bapana sarua tanpa waris tadi bapak. Sama enggak pendapat waris. Saya mah enggak membunuh, cuma apa? Cuma kemarin saya teh mabok, tuh kan bapana jantungan modar eta. Sarua eta mah teh. Kelakuan maneh goreng tapi ka bapana gering itu menyebabkan teu meunang warisan. Magagabah eta. Kelakuan urang goreng ketika bapana gering maot. Gara-gara sia cenah. Itu teu meunang waris. Dalam waktu yang lama misalnya sakitnya tapi ka gegeringan bapana tidak kelakuan anakna pika sebeleun. Daerah bapana tidak itu mani'ul irsi. Pencegah itu mani. Ada terakhir fasid atau batal. Nah, fasid itu yang membuat satu kewajiban harus diulangi. Batil itu atau fasid itu sesuatu yang membuat satu kewajiban atau satu hukum taklif, hitung taklif menjadi harus diulangi. Salat hitut, geus balik deui salat na wudu heula gitu. Wudu lagi. Tuh bisa ya orang mah dah hitut. Itu bisa emang hitut. Kalau kentut ya harus kembali lagi salat. Nah, itu harus hati-hati. Itu syara. Ulah nyebut-nyebut syara bari teh nyaho. Syara zaman sekarang banyak kita bersara. Hukum syara bari teh nyaho naon? Syara enggak tahu syara. Itu mah seperti kan monyet ngaku gulung kalapa. Tuh, ada monyet pun dapat kelapa, dikumahakeun cek monyet. Kalapa mah pan teu bisa. Digegelan di kumaha, kudu bedog gitu, kecuali ku bajing pasti bisa. Yang kedua, hukum itu adalah hukum adat. Nah, ulangi lagi hukum adat. Sebelum mengetahui hukum adat, kita harus tahu hukumnya apa, adatnya apa, baru kita sambungkan antara hukum dan adat. Apa itu hukum yang kemarin? Itsbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu. Menetapkan sesuatu atas sesuatu dan atau menghilangkan sesuatu dari sesuatu, itu hukum. Apa adat? Tikrorun indar tibatis sabab wal musabab. Apa? Tikrorun indar tibatis sabab wal musabab. Masihati takhallufihi wa adami ta'thiri. Wastahid ya. Tikrorun sering terjadi indar tibatis sabab ketika ada kepantasan sabab dan musabab. Garis bawahi. Adat itu sebab musabab. Adat itu sebab musabab. Ulangi. Adat itu adalah sebab musabab. Yang tikror, yang sering terjadi. Juga ada irtibat, kepantasan, hubungan secara langsung. Contoh. Ini kan berpuasa haus. Kita minum. Setelah minum kita seger. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa kita segar? Karena kita minum. Nah, sebabnya apa? Minum. Musababnya apa? Segar. Dan setiap orang minum pasti seger. Nah, itu tikror. Kemarin saya lagi puasa, pas buka, maghrib buka minum seger. Korejat udang sare bangun tidur. Gitu kan, haus minum seger. Lalu kemudian tadi sebelum subuh, sebelum imsak kita minum seger. Alhamdulillah kemarin mas saya puasa, bisa sampai jam
maghrib. Kalau tidak disambung sarimih jam 2 mah kita wah siap lain puasa. Ketika keseringan terjadi minum seger, minum seger, minum seger, sampaikah kita punya kesimpulan